Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pets lover dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sesi video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan bagaimana kita menghadapi wabah COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, sudah lebih dari 1 tahun kita ada pada situasi pandemi, di mana pandemi ini tidak cuma terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia, yang sering kita sebut sebagai pandemi global. Sehingga kita perlu hati-hati, kita perlu harus waspada. Jangan lupa selalu gunakan masker, jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan yang paling penting adalah menghindari kerumunan. Minimalisir mobilitas, jangan pergi kemana-mana dulu jika tidak penting, karena semakin tingginya wabah ini bisa mengancam keselamatan nyawa kita sendiri. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita menjaga stamina tubuh kita. Dengan kita menjaga stamina tubuh kita dengan sebaik-baiknya, maka virus, agen-agen patogen, bakteri, dan yang lainnya akan tidak mampu menginvasi ke dalam tubuh kita untuk memberikan dampak sakit dalam tubuh kita, karena ketahanan tubuh kita baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengkonsumsi protein hewani. Ayo kita makan daging ayam dan telur, karena daging ayam dan telur itu adalah protein hewani yang relatif terjangkau harganya, dan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi penyakit. Sehingga dengan mengkonsumsi daging ayam dan telur, ketahanan kita lebih prima dan kita bisa meminimalisir invasi kuman, termasuk salah satunya adalah virus COVID-19, agar tidak masuk memberikan dampak yang negatif terhadap kondisi kesehatan kita. Mari sama-sama kita tingkatkan konsumsi daging ayam dan telur, sehingga dengan mengkonsumsi daging ayam dan telur dengan lebih banyak bisa mendukung stamina kita menghadapi wabah yang ada di negara kita. Simak penjelasan berikutnya pada video ini, dan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa share, comments, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi global virus COVID-19 ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini, dan ini telah meluluh lantahkan semua sendi-sendi kehidupan, tidak hanya sekedar permasalahan yang terkait dengan perekonomian, sosial, budaya, bahkan lebih jauh dari itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia kesehatan yang ada di seluruh penjuru dunia. Semua upaya telah dilakukan, baik dengan pelaksanaan 5M dan juga vaksinasi secara massal, diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari invasi virus COVID-19. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus kita dukung sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mematuhi apa yang sudah diperintahkan untuk dijalankan semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan, kita harus menjaga stamina kita dengan mengkonsumsi protein hewani. Salah satunya adalah daging ayam dan telur. Kedua komoditi ini mempunyai harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tempe, tahu, ikan, susu segar, bahkan daging sapi. Bahkan terutama untuk daging, berdasarkan laporan secara internasional, produksi daging ayam mempunyai tren yang amat sangat signifikan, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga 2020. Bahkan berdasarkan laporan dari FAO, benua Asia mempunyai total produksi daging ayam tertinggi dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Demikian juga data yang dikonfirmasi oleh Kementerian Pertanian, total produksi ayam yang ada di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun sayangnya konsumsi daging ayam di negara Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia, di mana Indonesia konsumsi daging ayam per kilo per kapita per tahun hanya 12,79, sementara Malaysia sudah mencapai angka 46 kilo per kapita per tahun. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Korea, Kanada, United States, Hong Kong, dan Singapura, mereka sudah jauh melampaui konsumsi daging ayam per kilo per kapita per tahun. Dan sepintas sama-sama kita lihat hal ini seiring sejalan
dengan pendapatan per kapita penduduk yang ada di negara tersebut. Bahkan, berdasarkan survei yang pernah dilakukan terkait dengan pengeluaran rata-rata per kapita dalam sebulan, bisa diketahui untuk kategori makanan, pengeluaran sebulan per kapita untuk konsumsi daging dalam satu bulan berkisar antara 23.000, sementara pengeluaran untuk beli rokok sampai angka 65.000 dalam pengeluaran sebulan. Sungguh ironis memang, di masa pandemi ini kita perlu menggaungkan untuk mengkonsumsi daging dan juga mengkonsumsi telur agar stamina kita semakin kuat dalam menghadapi serangan virus COVID-19, sehingga masyarakat akan lebih sehat dan akan lebih bertahan ketika terpapar oleh kuman infeksius. Kalian tidak bisa hanya melawan dengan medical science. Kalian butuh makan dan protein, betul? Kamu nggak bisa sehat tanpa itu. Bahkan tidak bisa fight dengan virus yang sangat dahsyat ini. Yang bisa fight adalah yang mereka memiliki makan yang cukup, protein yang tersedia. Dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19 saat ini, kita mesti tetap jaga stamina dan daya tahan tubuh yang ada. Imunitas yang kuat akan mampu menahan virus yang akan menyerang. Daging ayam kita tersedia. Ayo konsumsi daging ayam dan telur ayam karena sumber protein yang penting untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita semua. Dengan mengkonsumsi protein hewani, imunitas yang kuat dapat membantu kita melawan virus corona. See you in the next video. Catch 'em all.